hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Perkenalkan dua penyaji hari ini. Yang pertama Bu Setina dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sunda, dan yang kedua Bu Kasni dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Toraja. Baiklah Prof dan teman-teman, kita dengarkan pemaparan materi dari Bu Setina. Bu Setina memperhatikan waktu karena waktu kita sangat terbatas. Oleh karena itu saya persilakan Bu Setina untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Prof. Wahab yang saya hormati beserta teman-teman seperjuangan S3 yang saya hormati dan saya banggakan juga. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan ini insya Allah saya akan mencoba mempresentasikan tentang pendidikan karakter berbudaya Sunda. Adapun latar belakang yaitu karakter merupakan nilai manusia yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, di sini dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan, tentunya yang selama ini diselenggarakan di sekolah merupakan salah satu media yang potensial dalam membina karakter peningkatan mutu akademik peserta didik. Nah, pendidikan karakter menghasilkan peserta didik sebagai pewaris budaya, bukan hanya sekedar bisa menulis, membaca, dan berhitung. Adapun rumusan masalah yang telah saya buat yaitu bagaimana konsep pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah, bagaimanakah pendidikan karakter berbasis budaya Sunda, bagaimanakah nilai-nilai pendidikan dalam budaya Sunda, dan yang terakhir yaitu bagaimanakah implementasi pendidikan karakter berbasis budaya Sunda di sekolah dasar. Adapun izinkan ini sejarah singkat dari Sunda, yaitu Sunda berasal dari akar kata Sunda, dan Sunda itu dan kata Sunda dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar terang, berkilau putih. Nah, di sini suku Sunda tentunya merupakan kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, dan wilayah Jawa Tengah. Nah, orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai wilayah utama. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Nah, di sini orang Portugis ketika itu mencatat bahwa dalam Suma Oriental bahwa orang Sunda itu masih bersifat jujur, pemberani. Nah, orang Sunda pertama kali di sini sering melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Kemudian di sini Sang Yang Wirawisesa adalah merupakan Raja Saiman dan raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain ketika itu pada abad 15 dengan orang Portugis di Malaka. Nah, hasil diplomasi yang dituangkan dalam prasasti perjanjian Sunda-Portugal, ada beberapa tokoh Sunda menjabat sebagai menteri wakil presiden pada kabinet RI. Nah, fakta suku Sunda adalah suku kerajaan
yang sebagai kita ketahui bahwa kerajaan yang sangat besar dan tidak pernah kalah oleh suku manapun. Nah, suku Sunda berjumlah kurang lebih dari 33 juta jiwa, belum ada pemisah dengan suku Banten pada saat itu. Nah, kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat, ada sekitar 3 juta jiwa hidup di provinsi lain. Nah, di antara mereka, penduduk mencapai 34,51%, suatu jumlah yang cukup berarti dapat dijangkau dengan berbagai media. Nah, kendati pun di sini suku Sunda adalah kelompok orang yang paling kurang dikenal di dunia. Namun orang Sunda sering disebut dengan Sudan. Nah, di sini di Sudan di Afrika salah satu dieja dalam ensiklopedia. Nah, kemudian orang Sunda kebanyakan dikenal dengan Sundanis dalam artian yaitu orang Sunda. Lanjut, Bu. Nah, ini kondisi geografis Sunda. Nah, menurut Paul, ilmu dari Yunani yang hidup sekitar 90 hingga 180 Masehi, nama Sunda dikenal sejak abad pertama Masehi. Kepulauan Sunda ke arah timur dari Ceylon, Ptolemeus menyebutkan sebuah pulau subur di mana Zavanduiva, dan di sini Pulau Sunda yaitu Sunda merupakan istilah yang sering digunakan pada dataran sebagian barat laut di India Timur, sedangkan pada dataran bagian tenggara dinamai Suhul. Dataran Sunda dikelilingi oleh Gunung Sunda yang melingkari Sirsum Sunda Mountain System dan panjangnya 7.000 km. Nah, adapun dataran Sunda itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian utara yang meliputi kepulauan Filipina dan kepulauan sepanjang Laut Pasifik, dari bagian barat melalui Maluku, sebagian selatan hingga lembah Bahmat Assam, India. Dengan demikian, selat dataran Sunda dibentuk oleh kawasan mulai Pulau Banda di timur, terus ke barat melalui pulau-pulau di pulau-pulau di Kepulauan Sunda kecil, Jawa, Sumatera, Kepulauan Andaman dan Nicobar sampai ke Arakan Yoman di Birma. Ini ditulis oleh Bapak Edi S. Eka Jati, guru besar di Universitas Pajajaran. Nah, adapun pakaian adat di sini, pakaian adatnya ada, kalau di sekolah itu anak-anak selalu menggunakan, kalau setiap hari Kamis, Pak, anak-anak selalu menggunakan pakaian pangsi. Para PNS, para tenaga di pemerintahan, laki-laki selalu menggunakan pangsi, perempuan selalu menggunakan kebaya. Nah, adapun baju pangsi itu sendiri, yaitu pangsi merupakan pakaian khas adat Sunda yang diwariskan dari leluhur kita secara turun-temurun hingga saat ini. Alhamdulillah kami di Sunda melestarikan melalui sekolah, melalui instansi-instansi pemerintahan. Kami selalu membudayakan menggunakan pangsi ketika hari Kamis. Nah, adat pangsi ini tidak hanya sekedar menutupi tubuh dan melindungi cuaca yang di lingkungan sekitar, pakaian pangsi juga di sini memiliki filosofis yang dalam. Tidak ada catatan khusus mengenai filosofis itu, namun pakaian pangsi karena dipakai secara turun-temurun, oleh karena itu pangsi itu hanyalah kira-kira tapi nyata. Menurut sesepuh baheula itu sesepuh dulu, karuhun kita, dalam setiap bentuk dan jahitan pangsi memiliki makna
untuk mengintrospeksi diri sebagai introspeksi diri bagi para pemakainya. Nah, pangsi itu singkatan dari pangesi numpang kasisi. Pangesi numpang kasisi, yang artinya pakaian penutup badan yang cara pemakaiannya dililitkan secara seperti memakai sarung. Nah, pangsi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Disebut dengan bagian atas disebut dengan selontreng, adapun bagian bawah di celana disebut dengan pangsi. Nah, untuk penyebutan pakaian atas bawah dengan pangsi tidaklah menjadi masalah. Kemudian di sini pangsi bagian pangsi yang utama yaitu tangtung, nangtung, samping. Tangtung yang diambil dari tangtungan Kisunda Nyuwu kana suja dalam bahasa Indonesia yang artinya mempunyai pendirian yang teguh. Kita sebagai umat diharapkan untuk mempunyai pendirian yang teguh, kuat, sesuai dengan aturan hidup. Nah, berikutnya adalah suja nangtung, mengandung makna nangtung, jejeg, ajeg dinagalur, ungut, kalinduan, tegedang, keanginan. Dalam bahasa Indonesianya, yaitu kita itu harus kuat dan teguh pendirian dalam aturan dan keyakinan. Semangat tinggi, tidak mudah goyah, seperti itu. Nah, adapun buat perempuannya yaitu menggunakan kebaya. Nah, kebaya wanita Indonesia sekarang di Indonesia wanita sudah tidak di setiap suku pasti bentuknya sama kalau kebaya karena ada modifikasi pembaharuan. Nah, seiring dengan zaman model yang telah ada pembaharuan itu akan dipakai secara khusus di mana ada waktu-waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap gaya berkebaya di sini beragam mengikuti musim yang sedang berlangsung. Misalnya kalau kita menghadiri pesta pernikahan, bentuk kebayanya dimodifikasi, tentunya yang menggunakan hijab, kebayanya hanya langsung sampai ke bawah, namun menggunakan kain yang dari bahan kebaya itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah pakaian pengantin dari Sunda. Tentunya pakaian pengantin sama seperti di Jawa, ada bendo, ada sigar, di atas kepala itu sigar. Sigarnya beda-beda, kalau dari Sumedang sigarnya berbentuk sesuai dengan daerah itu sendiri. Nah, kemudian lanjut Bu. Permainan tradisional di Sunda. Nah, ini permainan tradisional di Sunda. Di istilah di kami itu yaitu kaulinan barudak. Barudak itu anak kecil. Nah, kaulinan barudak ini adalah permainan anak-anak tradisional Sunda dalam konteks budaya lokal. Nah, kaulinan budaya Sunda ini merupakan bagian dari kearifan lokal sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat serta pendukungnya. Di sini ada kaulinan barudak, cingciripit, tulang bajing kajepit. Nah, ini banyak sekali permainan di Sunda. Ada oray-orayan, ada uncang angge. Uncang angge itu keharmonisan, biasanya dilakukan keharmonisan antara orang tua, baik ibu maupun bapak, terhadap anaknya. Anak duduk di bawah kakinya, kemudian keayunkan ke atas dan ke bawah kan. Hompimpa, sering kita mendengar bahwa hompimpa laihum gambreng. Nah, maijah pakai baju rombeng. Namun bagi orang Sunda hompimpa alaihum gambreng, maijah pakai baju rombeng, tidak menggunakan kata pakai. Nah, di sini ada oray-orayan. Oray-orayan itu sendiri, oray-orayan boleh saya nanti kalau di anak SD yaitu oray-orayan luar leor kasawah tong kasawah, bisi parena kaburu bekah.
Nah, kaulinan ini ketika saya kecil masih sangat menjadi kaulinan primadona buat anak-anak. Iya. Kemudian ada yang cinciripit di sini tadi. Cinciripit saya hanya sekilas ya Pak, karena kita dua presenter. Kemudian Mbak, alat musik Sunda di sini, seperti kita ketahui bahwa alat musik Sunda ada calung, ada angklung, ada calempung, ada rebab, ada jentreng, ada kacapi, ada kendang, ada arumba, ada tarawangsa. Nah, calung kalau di sekolah di Cimahi, anak-anak biasa menggunakan calung ketika sedang upacara bendera, menyanyikan lagu nasional maupun lagu daerah. Di sekolah saya menggunakan calung. Nah, termasuk angklung, kendang. Adapun kacapi biasanya di kami ada muatan lokal dan ada pembelajaran tambahan, yaitu untuk menyanyikan lagu pupuh. Nah, ada salah satu guru yang diharapkan mampu menggunakan alat musik kacapi itu sendiri, karena pupuh selalu digunakan dalam lomba tingkat sekolah dasar. Kemudian, Mbak. Nah, lagu tradisional pupuh ini ada 17. Pupuh dalam bahasa pepeh adalah bentuk puisi tradisional Jawa yang memiliki jumlah suku kata dan irama tertentu. Di sini pupuh ialah pola lirik dengan patokan atau berupa guru wilangan, guru lagu, padotan, tempat waktu, mengambil pernapasan dan wotek napi karakter atau karakter yang berkembang dari kesenian Jawa, yaitu mancapat, mana, papat, papat. Mbak. Nggak bisa di-tag ya, Bu? Nggak bisa nih Teh. Bulan? Nggak bisa di-apply. Ya udah. Terima kasih. Ya. Saya akan mencoba kembali ke atas. Saya akan mencoba ini salah satu pupuh. Insya Allah saya bisa menyanyikan dari 17 pupuh itu sendiri, yaitu diantaranya pupuh Kinanti, pupuh Sinong, pupuh Juru Demung, Dangdang Gula. Seperti ini, seperti pupuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Budak letik bisa ngapung, babaku tengah peting, nguriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupa ninggung buahan, naon bae nu kapagi. Nah, kalau pupuh ini biasanya dilakukan buat anak-anak kelas 1 SD, Bapak. Nah, teman-teman. Nah, adapun pupuh sinom karena menggambarkan rasa gembira dan rasa sayang, biasanya pupuh ini dilantunkan, dinyanyikan oleh anak-anak kelas atas. Pupuh Asmarandana, ada pupuh Dangdang Gula. Dangdang Gula itu pupuh yang menggambarkan rasa kedamaian, keindahan, keagungan, dan kegembiraan. Nah, pupuh Balakbak, saya mengajar di kelas 1 SD, saya insya Allah selalu membelajarkan anak muatan lokalnya, yaitu pupuh Kinanti dan pupuh Balakbak, karena rumpaka pupuh Balakbak mudah diingat dan menyanyikannya juga sangat mudah. Ini ada rumpaka dan ada tandak. Ada rumpaka yaitu seperti pupuh Balakbak, saya akan nyanyi insya Allah. Aya warung sisi jalan rame pisan Citamen, awewena luas luis nyoo
dapur ngagoreng lalakina kapipirnya monyet nyanggereng dina pupu. Dari pupu itu ada pupu dan ada panambi. Panambi itu pupuh yang dilagukan aya monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel jeung sajabana dan lainnya Pak. Kemudian ada pupu durma. Nah, pupu durma yaitu menggambarkan rasa marah, ambek, besar hati, gede hati atau semangat. Nah, kalau pupu durma ini biasanya kalau anak-anak mau kenaikan kelas karena semangatnya hanya diambil jiwa semangatnya tapi tidak di jiwa marahnya. Insya Allah saya akan mencoba melantunkan lagu pupuhnya Pak. Ngahaleangkeun misal bahasa Sunda nama ngahaleangkeun pupuh durma. Di mana penjajah pada marudah lantaran dikiritik ku ahli negara yen eta lampa jahat tetapi kalah mudik-dik ambek-ambekan dasar nubu tatuli. Ada bupu gambu menggambarkan rasa sedih, susah, sakit hati, kanyeri. Biasanya pupu gambu ini pepeling buat anak agar tidak durhaka terhadap orang tuanya. Biasanya bisa dicontohkan kepada hewan, bisa dicontohkan kepada secara langsung. Misalnya pupu gambuh ini guru wilangannya sekar tandak sami sareng tugu. Tuh itu berit rendai. Nah, sapertos gitu. Nah, ada pupu gurisa, pupu gambu, pupu juru demu, dan lain sebagainya. Itulah salah satu pupuh yang selalu dibelajarkan di sekolah dasar. Bahkan ada lomba yang di kabupaten di Sunda itu ada dilaksanakan lomba pupuh terutama di Jawa Barat. Adapun tari tradisional. Halo, Bu Setina. Halo. Ya. Dengar? Ya. Nah, di tempat saya dengar. Ya. Tradisional yaitu ada tari topeng, tari jaipong, tari merak. Nah, di sini tari topeng ini tentunya seperti kita ketahui menggunakan topeng. Tari topeng biasanya tari topeng ini sering sering ditampilkan di acara-acara hajat. Namun tari topeng ini banyak penggemarnya di daerah Cirebon. Nah, ada tari jaipong, ada tari jaipong, tari merak. Nah, kemudian di sini ada tari sampiun. Karena waktu ada teman, jadi saya hanya membacakan tari ronggeng. Tari ronggeng ini adalah tari yang biasa digunakan dengan kuda ronggeng, hadiah buat anak yang telah disunat. Dan biasanya tari ronggeng ini kuda selalu berjoget dan anak selalu menggunakan baju berupa gatot koco kalau buat laki-laki, gatot kaca saur Sunda nama. Nah, tari ronggeng Bugis. Nah, ini ada tari ronggeng Bugis menarik. Di sini ada tari ronggeng Bugis, tadi tari merak, tari kuda renggong. Nah, tari ronggeng Bugis ini awalnya tentunya seperti namanya berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Nah, kemudian tarian ini dikenal di Cirebon. Nah, di Cirebon menurut sejarah Sunan Gunung Jati menyatakan ketika
kemerdekaan negara Cirebon lepas dari kekuasaan tari ronggeng Bugis. Para penari ronggeng Bugis semuanya adalah laki-laki memakai kebaya berwarna terang. Nah, di sini dirias seperti perempuan. Penari juga memakai riasan terang, gambar bibir ya menggunakan gincu dan diperlihatkanlah kelucuannya. Itu, Pak. Kemudian ada tari samping, sampiung. Tari sampiung ini adalah tarian pengiring dalam tarawangsa, alat musik yang digesekkan menggunakan bunyi. Biasanya tari ini disebut tari samping, adalah tari jentreng, dikenal oge tari jentreng. Ada yang nyebut tari samping, ada sampiung, ada tari jentreng. Karena tarian ini diiringi oleh musik kacapi, treng trong treng trong treng trong. Nah, laras daminatila dan nu dianggo. Nah, tari ketuk. Ada yang menyebutnya tari ketuk pilu. Kenapa tari ketuk ini iringi alat musik kendang, rebab, 3 buah ketuk, kecrek dan goong, makanya disebut tarian ketuk pilu. Nah, ini rumah tradisional adat Sunda, yaitu dapat dilihat yaitu badak heulak. Nah, ada suhunannya, suhunan jalempong seperti ini, suhunan jalempong seperti digambar, yaitu surunan jalempong itu rumah adat Sunda, sunannya seperti jalempong, memiliki bentuk rumah paling sederhana. Rumah ini juga paling mudah ditemui saat ini di pedesaan, khususnya di kawasan cagar budaya. Nah, tari jalempong ini mempunyai 2 sisi yang terpisah oleh jalur suhunan di bagian tengah bangunan, bentuknya menyerupai pelana yang memanjang. Nah, di sini ada di dalam ruangan rumahnya ada bagian tengah ruangan yang disebut imah atau patengahan. Imah biasanya dijadikan tempat perkumpulan keluarga. Terdapat ruang balandongan atau yang fungsi untuk kesejukan di rumah, balandongan, kamar tidur, dan pangkeng. Pangkeng itu sebutan bahasa Sunda untuk kamar tidur. Los anjeun ka pangkeng, silahkan anjeun ke kamar tidur. Lalu bagian belakang rumah terdiri dari dapur. Dapur itu orang Sunda menyebutnya pawon. Jadi ada pula padaringan, ruangan khusus menyimpan beas padaringan. Jadi kalau rumah tamu di Sunda itu dibiasakan tong dugikeun, bahasa Sunda tong dugikeun ka padaringan saat, jangan sampai beras itu tidak ada di rumah. Diusahakan selalu ada meskipun satu gelas beras di padaringan. Nah, ada rumah budak heuai. Iya, ada budak heuai. Badak heuai berarti badak yang menguap. Badak itu kan sasatoan, binatang yang menguap. Nah, karena bentuk atapnya yang unik, di sini badak heuai menyerupai seekor badak yang membuka mulut. Di bagian depan rumah ini terlalu luas, fungsinya menerima untuk tamu laki-laki. Sementara bagian rumah merupakan ruangan bagi pemilik rumah, dibuat cukup luas. Nah, ada perahu kamureb. Ini adalah perahu jenis rumah adat Sunda. Biasanya dari Ciamis ini, dari Ciamis, Panjalu, seperti ini, perahu kemureb. Ini perahu kemureb juga cukup sederhana seperti rumah pada badak heuai. Nah, ini ada tagog anjing.
rumahnya ada tagok anjing. Tagok anjing, tagok anjing itu ada atapnya segitiga, kemudian di atasnya yaitu menghadap ke depan rumah sehingga tampak seperti anjing yang sedang duduk. Nah, bentuk ini mendapatkan pengaruh gaya dari arsitektur Mataram, Jawa Tengah. Jika dilihat sekilas, bentuk rumah tagog anjing hampir sama dengan rumah Badaghai. Perbedaannya terletak pada tingkat adanya potongan dan tidaknya atap rumah. Rumah adat tagog anjing ini masih ditemukan di Kota Garut. Hingga kini masih banyak hotel tentunya yang menggunakan rumah model gaya tagog anjing. Nah, ini ada rumah capit gantung. Ada rumah capit gantung juga. Rumah capit gantung mempunyai bentuk atap mirip seperti gunting, makanya disebut capit gantung atasnya. Nah, ada di sini nilai-nilai karakter budaya tradisional Sunda. Masih banyak rumah-rumah adat di Sunda itu, banyak sekali adat rumah Julang Nampak, adanya di Kampung Dukuh Kuningan, ada rumah adat Cubleg Nangkub, banyak di Sunda. Di Sunda itu jenis-jenis rumah, bentuk rumah. Adapun nilai-nilai karakter budaya tradisional yaitu karakter Kasundaan, ciri khas orang Sunda, karakter Kasundaan anak. Kalau sama orang tua berbicaranya, budak hidup teh sing cager, sing bager, sing bener, singer, wanter, tur pinter. Hidup teh sing cager, ieu pepeling, ini adalah petua. Ieu pepeling pikolot pikeun hidup, sangkan hidup salamet dunia dugikeun ka akhirat. Kumaha anu cager teh? Cager yaitu kamu harus sehat, bager kamu harus baik, benar kamu harus benar. Singer, mawas diri, harus selalu warok dalam hidup dan bersikap. Kemudian wanter, berani karena benar, pinter, cerdas. Nah, kemudian di sini lanjut, Mbak. Nah, implementasi budaya Sunda di sekolah dasar. Di sini tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Misalnya di Kota Cimahi, itu kaulinan barudak digunakan menjadi muatan lokal dan dibarengkan dengan pembelajaran PJOK. Bahkan kaulinan barudak dilombakan di provinsi kami. Nah, kemudian mayoritas dipraktekkan dalam kegiatan seperti tadi ekstrakurikuler. Nah, itulah dalam implementasi kurikuler tentunya tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tidak hanya semua, tetapi di sini adalah semua kalangan termasuk stakeholder harus dan adanya dukungan berpartisipasi aktif guna pelestarian budaya, kearifan lokal, kaulinan barudak, tetap nanjir, tetap nanjung. Lanjut, Mbak. Kesimpulannya yaitu pendidikan karakter budaya merupakan pendekatan yang harus dilakukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berkualitas dan sesuai dengan lingkungan. Dalam konteks sekolah dasar, pendidikan karakter berbasis budaya dapat dilaksanakan dengan melaksanakan integrasi karakter-karakter mulia yang dari program penguatan pendidikan karakter PPK. Nilai-nilai karakter tersebut yaitu nilai religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, karakter mandiri, demokrasi, dan rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikasi, cinta damai, gemar membaca,
peduli lingkungan, peduli sosial, dan karakter bertanggung jawab, di mana pendidikan karakter berbasis budaya Sunda dapat diintegrasikan melalui aspek dari suku Sunda. Dalam antropologi dikenal 3 rumusan, yaitu local knowledge, pengetahuan lokal, local genius, dan local wisdom, kearifan lokal. Hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun. Ngupingkeun parantos ngaregepkeun anu kusim kuring dipaparkeun. Sebelum saya serahkan ke presenter, saya akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah Prof dan teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Sutina yang sangat luar biasa. Jadi gimana teman-teman, lanjut presentasi atau sesi tanya jawab ya? Dulu supaya nyambung. Baik. Dibahas dulu aja langsung. Dibatasi jam selanjutnya berapa itu, Mas? Iya, baik Prof. Dibatasi jam berapa? Ya. Baik Prof. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang saya sebutkan. Yang pertama itu kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan satu sesi. Setiap sesi mungkin 2 pertanyaan. Nah, setiap sesi mungkin dikasih kesempatan untuk sanggahan. Waktu tanya jawab saya batasi mungkin 10 menit. Selama proses diskusi berlangsung, saya harap dari teman-teman untuk on cam. Oleh karena itu, untuk sesi tanya jawab, saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sebutkan nama. Terima kasih. Saya Pak Umar mau bertanya ke Teh Tina gitu. Mangga Diberikan. Mohon izin bertanya, Prof. Saya Bu Ani. Teh Tina, ini saya sebagai pembahas 1 mau bertanya terkait dengan implementasi budaya Sunda di sekolah dasar begitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana implementasi budaya Sunda di sekolah dasar terkait dengan kurikulumnya? Apakah terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikulernya atau intrakurikulernya gitu, dan bagaimana pelaksanaannya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Umar. Bu Sutina dengar? Dengar. Nah, langsung. silakan. Terima kasih. Implementasi tadi di Jawa Barat kan buku muatan lokal bahasa Sunda. Namun diselipkan dalam pembelajaran PJOK. Jadi ketika permainan kaulinan barudak, disebutnya kaulinan barudak, ini guru-guru PJOK di Jawa Barat itu diadakan pelatihan buat bagaimana kaulinan itu menjadi menarik ketika anak bukan pada zamannya. Karena jujur ketika zaman saya itu permainan kaulinan barudak itu sangat menarik, seperti cinciripit, tadi hompimpa, ucing-ucingan, itu sangat menarik sekali. Nah sekarang peran serta kita sebagai guru tentunya kan tadi dipaparkan tidak hanya di Cimahi, kaulinan barudak sangat difasilitasi. Apalagi di Cimahi ada namanya Kampung Cirende. Kampung Cirende itu kampung yang hanya makanannya tidak menggunakan nasi. Kampung Cirende itu kota Cimahi, itu Kampung Cirende. Mereka makannya menggunakan ketela singkong, ya, menggunakan singkong. Nah di sini kaulinan barudak masih meskipun guru tidak memberikan contoh, kaulinan di sini sangat dibudayakan di Kampung Cirende. Makanya khususnya Kota Cimahi memberikan program pengarahan melalui Disbudpora
ada khusus untuk melestarikan bagaimana kaulinan Baruda seiring sejalan dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada ekstrakurikuler maupun muatan lokal di sekolah. Itu. Terima kasih. Terima kasih Teh. Jadi kesimpulannya terintegrasi dua-duanya ya, dimasukkan di intrakurikuler wajib bagi pembelajaran muatan lokal begitu, dan sebagai ekstrakurikuler juga ya. Gitu. Terima kasih Teh. Mungkin itu sudah cukup jelas bagi saya. Terima kasih. Oke, baik, Bu Tina. Kita satu penanya aja atau mau tambah lagi ya, teman-teman? Sepertinya waktunya nggak mencukupi. Ya, karena waktu kita itu dari jam 7.30 sampai 9.10. Iya. Jadi saya langsung aja ke Ibu Kasni ya untuk presentasi. Ya. Sebentar, saya melengkapi dulu supaya nyambung ya. Baik, silakan. Terima kasih Bu Sutina yang Bangga, Prof. menyajikan tidak materi tadi sudah menghayati, dan juga kelihatannya orang Sunda betul bisa membangun Sunda dengan baik, dan juga menceritakan pengalaman kehidupan orang Sunda yang sebenarnya. Ada nilai yang sebenarnya tidak bisa dilupakan ya, walaupun tadi ada bager ya, cager bener, pinter ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah salah asih, salah asah, saling asih, saling asah, saling asuh, itu tidak disinggung sama sekali. Ini kan kehilangan nilai yang luhur ya. Ini harus menjadi fondasinya ya. Di Makalas ada Prof, cuman terhubung waktu. Ada Prof ya. Tapi di paparan itu penting ya. Itu selalu nilai edukatifnya tinggi ya. Nilai edukatifnya tinggi. Satu. Yang kedua, secara kesejarahan itu kan peran agama di Sunda itu tinggi sekali, sehingga sangat religius. Nah, ini penting ditekankan bahwa pada saatnya itu hampir saja konotasi seni yang berkembang di Sunda, terutama Jaipong, itu tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Iya betul Prof. Berkat Pak Ahmad Heriana sebagai gubernur tidak menghapus salah satu karya besar, yaitu tarian Jaipong, tapi dimodifikasi ya, terutama pakaiannya. Jadi jangan sampai terkesan nilai itu tidak membawa tarian itu atau seni itu tidak membawa nilai. Jadi dilakukan perubahan yang sangat berarti. Jadi dilarang keras orang yang aktif dalam seni itu lepas dari nilai. Jadi ini penting bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pak Gubernur Ahmad Heriana itu mengingatkan orang Sunda supaya tidak terbawa oleh tarikan kuat dari nilai-nilai yang tidak baik masuk dalam praktek-praktek seni di wilayah di kebudayaan Sunda. Saya kira ini penting. Jadi bahwa budaya itu sangat kental dengan nilai. Jadi tidak hanya dalam bentuk seni suara atau seni tari, tapi juga seni-seni yang lainnya itu harus tetap dijadikan perhatian penting. Jadi ada nilai dakwahnya ya, nilai seni yang setiap dimunculkan, apalagi Sunda itu betul-betul identik dengan agama Islam ya, walaupun dulunya itu Hindu, Buddha ya, yang sempat menguasai zaman kerajaan Mulawarman, tapi kan dengan hadirnya para tokoh, para pejuang agama, para sultan ya, Sultan ini Syarif Hidayatullah
dan Sunan Gunung Jati dan sebagainya itu ya. Itu besar sekali, termasuk juga Parahyangan. Saya kira itu untuk mengingatkan saja supaya tidak kececeran, tapi kalau sudah dimasukkan di narasinya bagus sekali. Sudah ada, Prof. Ya. Saya kira itu tambahnya Mas Rais ya, atau Mas tadi Mas Umar ya. Silakan Mas. Baiklah Prof dan teman-teman, kita telah mendengar pemaparan materi dari Ibu Sutina yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ke pemateri kedua, yaitu Ibu Kasni dengan judul itu pendidikan karakter berbasis budaya Toraja. Waktu kita dari jam 7.30 sampai 9.10. Oleh karena itu Bu Kasni, ketika presentasi tolong perhatikan waktunya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan Toraja.